له لا إله إلا هو أن الذي الله ولا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من بث رجالا اتقوا الله الذي تسألون الأرحام الله كان أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث الله وخير الهدي هدي الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن بدعة ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, di terjerak-jerak bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah, makin ngelanjutan membaca kitab Riyadhus Shalihin yang disusunkan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita di bab namanya bab Al-Mujadalah. Bab nabiarana Al-Mujadalah. Mujadalah artinya berjuang. Nabi artinya mujadalah berjuang, yaitu berjuang melawan orang lain dan berjuang melawan diri sendiri. Mujadalah artinya berjuang, berjuang melawan dengan lain dan berjuang melawan diri sendiri. Ya, untuk apa kita berjuang? Tengumbe berjuang. Berjuang yaitu untuk membela agama Allah. Berjuang agar agama ini tetap jalan. Ya, agar agama Allah tetap jalan. Sehingga kalau ada orang lain menghalangi agama Allah, maka harus kita lawan dia. Agar agama ini tetap berjalan. Ya, makanya Allah berfirman, ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin. Allah berfirman, hai nabi, perangilah orang kafir, perangilah orang munafik. Ya kumbena dengan kafir no, ya kumbena dengan munafik no. Mereka ini kafir dan munafik ini dia yang menghalangi agama Allah. Perangin ya akindah narak malik menghalangi agama Allah. Dari mereka diperangi karena menghalangi agama Allah. Ya, sehingga gara-gara menghalangi agama Allah, akhirnya orang di belakangnya tidak bisa mendapatkan hidayah Islam. Di
ini mau agama silengan Allah gara-gara halanginnya si dengan kafir. Makanya Allah bilang perangi mereka. Dan tentunya perang niki ada perang menggunakan senjata, ada perang menggunakan lisan, penjelasan. Yang mereka sudah tidak bisa dengan penjelasan, maka diperangi dengan apa? Senjata. Itu jenis perang atau berjuang yang pertama. Jenis berjuang, kan berjuang dua ngentengone. Si pertama berjuang melawan orang lain. Si kedua berjuang melawan diri sendiri. Embe beratan kira-kira berjuang melawan dengan lain atau melawan diri sendiri? Embe beratan. Hah? Yang lebih berat tentunya berjuang melawan diri sendiri. Ini lebih berat ya. Karena begitu kita lawan diri ini, maka nanti dia akan kalah diri itu. Lalu mau lawan dengan lain, apa dengan lain? No, kalah. Serba salah itu enggak. Ya. Makanya lebih berat yang namanya melawan diri sendiri. Kan telawan diri tekumbena. Kenapa kita melawan diri sendiri? Kenapa? Karena terkadang diri ini dia yang menghalangi kita dari agama Allah. Terkadang diri ini yang bala kita untuk sholat. Ya milih itu sholat, awayak neta si diri ini ngawayak itu. Dak man sholat, tokol julu. Milih itu sholat subuh, awayak neta si diri ini nafsu nuka. Ngawayak dak man uras, masih suwe subuh tidur bejulu. Jadi halanginnya si diri ini. Milih yang telah ngeruku daman julu ngene diri na tuna ane kareng setengah bungkus ne besan julu ngene payurung jarang ngeruku. Kenapa? Diri na menghalangi dia soalnya ya. Dan banyak contoh-contoh yang lain duwe menunjukkan terkadang diri ini menghalangi kita dari menjalankan agama Allah. Sehingga perlu kita lawan dia agar kita bisa menjalankan agama Allah. Lawan dia akhirnya milih sholat, lawan dia akhirnya milih puasa. Puasa kan berat ini. Mun turut doang diri teh bendita milih kan puasa. Sholat berat ini. Mun turut doang diri teh bendita gin milih sholat. Makanya Nabi kita mengatakan azqalu as-salati 'alal munafiqin, kata beliau. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat Isya dan salat fajar. Salat paling berat berarti salat niki berat atau ndek? Berat. Nah, karena dia berat, angka butuh telawan diri. Ini akhirnya milih sholat. Ndek telawan diri terbendik negin milih sholat. Tokol tak le balik, mian idapna tokol-tokol le balik, barek sholat. Masih suwe maghrib, oh nya, oke. Milih tauras, daman masih suwe subuh tindu dulu pinang ngepe barek, ngene jiwa. Azan asar wah itu masih le bangket moloang azan masih suwe te kamar ngeder bijulu ngeder begitu kamar moloang ge suwe ne salam lanjutan ngeder wah malik ngeder
terus doang turutin diri begitu buwe ederano buwe asar. Kenapa? Karena mengikuti diri. Lagu harus telawan diri ini sehingga mau dia sholat, mau dia meninggalkan rukuk, misal mau dia ngaji. Ini doang kan berat ini. Ngaji ini berat atau ndek? Berat, kurang-kurang pun ditemele ngaji. Lagu perlu lawan diri, lawan dia akeh temele ngaji. Ndak ada turut mele ini. Aru ni teman mengidap ngaji tokol-tokol balik julu meh ngana-ngana bade tegin ngaji mana-ngana. Harus lawan diri supaya kita mau menuntut ilmu. Intinya jiwa niki harus dilawan. Jadi berjuang niki dua, berjuang melawan orang lain dan yang kedua berjuang melawan diri sendiri. Lebih berat ngentengane lawan orang lain atau melawan diri yang lebih berat? Melawan diri lebih berat. Jelas niki Bapak-bapak? Nah, ya bab niki yang akan kita bahas tentang mujahadah, ya, yaitu tentang berjuang, tentang berperang tadi, perang lawan orang dan perang lawan diri sendiri. Nah, di sini disebutkan kita beberapa dalil oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Setelah disebutkan kita Al-Qur'an, makin sebutan itu hadis ini. Kita akan baca hadis yang ke-15 dari bab Al-Mujahadah dari kitab Riyadhus Shalihin. Di hadis yang ke-15 niki adalah tentang perjuangan seorang sahabat. Mumbe sahabat ini berjuang melawan dirinya dan melawan orang lain. Di sini dikatakan an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik. Sayarana Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu daka aran pembantu, ya, dia sudah meriwayatkan bagi kita banyak hadis. Lui hadis sade ni si Anas bin Malik ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angka daka aran pembantu, tapi manfaat yang dia berikan bagi kaum muslimin itu banyak sekali. Makanya mulia dia yang namanya Anas bin Malik, mulia gitu. Maka ndak de tergiur terkecoh isi status kerjaan, pegawaian, kedudukan, ndak de terkecoh. Apapun pegawaian Anda, yang penting bisa memberi manfaat bagi kaum muslimin, itu yang penting. Karena Nabi kita bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Manusia si paling bagus dengan si pada ini adalah manusia si paling bermanfaat. Sehingga sila apapun jaring pe petani ke peternak ke apa ke arana ngono. Ya, tidak perlu dipandang itu. Yang penting sekarang apa yang saya bisa lakukan untuk manusia, itu sekarang yang penting. Ya, karena mau hidup hanya untuk diri kita sendiri aja rugi kita para jamaah. Karena usia ini pontak enggak 60-an tahun. Enggak 60-an tahun usia itu. Lalu dengan menuah memberi manfaat kepada yang lain, maka pahala manfaat itu akan terus mengalir kepada dirinya, walaupun dia sudah menjadi tanah. Tak nuah jari tanah, pahala terus ngalir. Dan ke Anas bin Malik di saat hidup dia jadi pembantu. Tapi dia meriwayatkan kepada kita banyak hadis, terus hadis saat ini tulisan itu. Maka setiap orang yang membaca
membaca hadisnya Anas bin Malik, maka Anas mendapatkan pahalanya. Terus mau pahala sampai jero kiamat. Padahal dia statusnya apa? Pembantu. Tapi dia sangat mulia. Kenapa? Karena memberi manfaat yang sangat banyak kepada manusia. Angka EP jari apapun tak liu ini. Yang penting apa manfaat yang saya bisa berikan untuk manusia. Ini yang penting. Baik. Nah, Anas bin Malik ini bercerita, dia mengatakan ghaba ammi Anas bin An-Nadhr. Anas bin Malik bercerita, dia mengatakan paman saya yaitu Anas bin An-Nadhr. Dia ini ghaba, dia ini ghaib. Dia absen, ndekna hadir. Lembe tau ndekna hadir an qitali Badrin. Ndekna hadir saat perang Badar. Jadi Anas bin Malik bercerita tentang pamannya yang bernama Anas bin Nadhr. Jadi ada dua anak arana Anas ini. Si paman arana Anas, si keponaan juga namanya siapa? Anas Badaran. Lagu bin itu beda ini. Anas bin Malik, pamannya Anas bin An-Nadhr. Mun sahabat lain aja dia masalah pada aran ini dia masalah. Mun itu kan dia temilin pada aran tadi. Ambil aran Khadijah, wah ara Khadijah silain. Aisyah, wah ara Aisyah silain Malik. Pebui aran mun ngene aja. Bedara aran anak tuh bare. Sak-sakna beda ke. Para sahabat ini masalah beda, yang penting binna bare beda. Ya doah boy aran dengan Islam payu aran dengan kafir ka dunu payu. Wah boy wah aran Abdullah, Abdurrahman, Ali, apa malik boy wah itu. Apa ndekman? Jack ndekman. Tapi Jack aran payu. Ya Jack payu aran sedang misalkan Michael ngana aran ndekman. Payu ino jadi aran payu. Ndek ngombe-ngombe pada aran para jamaah. Nah, di sini Anas bin Malik bercerita bahwasanya pamannya Anas bin An-Nadhr tidak ikut perang Badar. Dia demilu di perang Badar. Faqal, maka pamannya ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pamannya ini datang tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pamannya ini mengatakan, "Ya Rasulullah, ghibtu an awwali qitalin qataltal musyrikin." Pamannya ini mengatakan, "Ya Rasulullah, tiang hadir le peperangan pertama di mana di sana engkau memerangi orang-orang musyrikin." Jadi paman ini datang di Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan dia hadir tono ya Rasulullah. Padahal ini perang pertama deh ini. Perang pertama deh ngelawan dengan musyrik, lalu tiang hadir. Kemudian dia mengatakan, la inillahu ashhadani qitalal musyrikin. Seandainya kata laun Allah nakdirang aku, nakdirang tiang untuk berperang melawan orang musyrikin, ngana? Ya, la yuriyannallahu ma asna. Maka nanti Allah akan memperlihatkan bagi sida semua apa yang akan saya perbuat. Jadi Rubin si pertama ini perang pertama aja dia yang mau milu ya Rasulullah. Lagu jemaah Allah nakdirang tiang milu perang ngelawan dengan musyrik, jemaah degita ngobiang pun tiang perang. Jemaah degita semangat tiang perang ngana. Ya berjanji berarti nih. Saya berjanji nih. Anas bin An-Nadhr pamannya Anas bin Malik.
Rubin dia yang mau perang ya Rasulullah. Karena nyesal ya berarti nih kan. Dia yang mau milu perang. Lalu mun perang karing sekali jemaah kita. Ngombe semangat yang di dalam perang. Karena melihat perang le pertama lagu dia mau milu. Karena memang perang Badar niki aslinya bukan niatnya berperang Nabi itu bukan. Perang Badar itu terjadi bukan karena diniatkan untuk perang di lagu Nabi sallallahu alaihi wasallam berniat untuk mengambil hartanya di orang-orang Quraisy. Jadi ceritanya dengan ini ya, mudahan cukup waktu. Jadi ceritanya dengan ini setelah orang-orang Islam hijrah dari Mekah ke Madinah, biaran hijrah ya pindah lengan Mekah haning Madinah. Begitu dia pindah maka hartanya di Mekah itu diambil oleh orang Quraisy. Karena harta dengan layak non dia nabu kepengan, dia nabu temanganing ATM, dia nabu apa hartana balina, kemudian mongkakna, pemalik sidutna, pencina, selaku bupana wah, dia nabu ginjo yang hijrah haning Madinah dia nabu, sehingga entengangna ya le Mekah, ngolongna le Mekah, bilina lalu hijrah. Nah hartana sile Mekah ini baitna sedengan Quraisy, baitna ya pulang ya ngono, kemudian ia keduna berbisnis. Isi dengan Quraisy. Li antarana ara-arana Abu Sufyan narana. Tokoh Quraisy yang ada di kota Mekah saat itu namanya Abu Sufyan. Ia ngumpulangnya harta ino. Harta dengan muhajirin ino. Sehingga harta dengan muhajirin saya tahu nengka li Abu Sufyan tahu. Nah Abu Sufyan ini gin lalu bisnis ke negara Syam. Gin lalu bisnis aning negara Syam. Bisnisnya menggunakan harta kaum muslimin. Dengan Mekah munegin aning Syam harus dia melewati kota Madinah. Dengan Syam ini munna aning dengan Mekah muna aning Syam karena Mekah ini oleh lau Syam oleh daya Palestina Yordania ini Syam, Mekah oleh lau Palestina oleh daya Madinah di tengah-tengah atau angka le saat turun wahyu suruh sholat andang Mekah Nabi teh saat ini sholat andang andang daya ya sholat waktu itu masih andang Palestina dia sholat, begitu turun hadap Mekah berubah andang aning Mekah. Kenapa? Karena memang Mekah le lau, Syam le daya, Madinah le tengah. Nah dengan Mekah ini munagin aning Syam dia akan melewati Madinah. Nah soko jolo Abu Sufyan liwat jauh harta orang muhajirin. Hartanya sila Mekah no. Ia jodoh si Abu Sufyan untuk berbisnis di Syam. Dengarna itu si Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, maka sepulangnya dari Syam Abu Sufyan ini dijaga dia oleh Nabi dan para sahabat. Intinya dari kejadian itu terus terjadilah perang Badar. Yang asal tujuannya tadi Nabi aning Badar ini tujuannya untuk apa? Mengambil hartanya oleh Abu Sufyan. Ya, yang cang Abu Sufyan harta kami ini, harta kami sila Mekah jauh deh ini ketiang ya. Ini tujuannya. Sehingga pas dia keluar dari kota Madinah ke Badar tidak membawa pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia itu berbeda tipe orang Madinah terlalu perang dia dengan ya, makanya akhirnya Anas bin An-Nadhr dia memilu saat itu karena memang tidak tahu akan terjadi perang.
Karena saat sugu dengan Madinah aning Badar itu memang tidak ada tujuannya untuk apa? Berperang. Singkat cerita, Anas bin Nadhr dia milu perang. Nah, Anas bin Nadhr mengatakan, ya Rasulullah, di saat perang Badar tiang mau milu lagu tak dirang tiang jemaah perang ngelawan dengan musyrikin jin degita jemaah ngumbiang tiang perang. Berarti berjanji ya tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqal falamma kana yaumu Uhudin, dan di saat perang Uhud. Perang Uhud ini perang kedua setelah perang Badar. Perang Badar kalah dengan musyrik kalah. Bahkan tokohnya meninggal di sana. Namanya Abu Jahal. Caranya Abu Jahal meninggal di perang Badar. Jadi kalah dengan musyrik Kemudian ditantanglah lagi perang si kedua membalas perang Badar, yaitu perang namanya perang Uhud. Ini perang kedua setelah perang Badar, sebagai balas dendamnya orang-orang musyrikin. Perang Uhud terjadi. Nah, saat perang Uhud ini ya, ikutlah dia Anas bin An-Nadhr. Milu ya tono Anas bin An-Nadhr. Di perang Uhud ingkasyafal muslimun. Di perang Uhud buih mencar kaum muslimin Nabi kena mencar, yaitu kaum muslimin kalah ya di perang Uhud. Ya, lalu walaupun kalah ada manfaat yang sangat besar didapatkan oleh kaum muslimin saat itu. Jadi sebab nekalah adalah le saat perang Nabi itu berpesan le perang Uhud itu. Ya, pasukan kaum muslimin bagiannya jadi dua isi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagian pertama diletakkan oleh Nabi le sopok gunung, sopok bukit arana Bukit Rumat arana. Bukit Nabi arana Bukit Rumat. Jadi pasukan kaum muslimin bagi dua, separuh tuluhna le Bukit Rumat, separuh le bawah tahu. Nah, Nabi itu berpesan sile Bukit Rumat dendek jangan turun dengan bukit ini sampai aku sendiri nyuruh turun. Saya nyuruh turun, dendek mele turun sampai aku sendiri nyuruh turun, ambo turun. Nah, semua sekarang sudah mendengar perintah ini, sila bawa perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cek mati. Buat bateri ru ini. Nah, mau ini aja kan udah bateri ini. Kurang mah. Baik. Nah, bersambung berarti cerita si baru ini. Baik, pasukan kaum muslimin dibagi jadi pira? Dari dua. Sisa ke oleh atas bukit, sile bawah ini ia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tembe tahu ana di atas bukit apa di bawah? Di bawah. Sile bukit ini pesannya ya, ndak pe turun sendeman aku nyuruh turun. Ya. Nah, begitu sudah terbagi dua, terjadilah peperangan. Ya, kaum musyrikin saat itu ada 3.000 pasukan. Teluyu loh ini. Dengan Islam saat itu hanya 1.000 pasukan. Siu lawan teluyu ini. Berarti sekian manusia gini ngelawan telu ini. Nah, ia fungsinya sila atas gunung ini loh, memanak dengan atas gunung.
Ya, sehingga ini nggak bisa maju nih yang 3.000 ini. Dah kana teluyu lu ya lagu panak no lengan atas terus mana ini debu maju. Ya, sehingga terbunuh sampai 70-an atau sekian orang lah dari kaum musyrikin ini. Debu maju. Nah, kemudian setelah merasa wah debu maju, Arab panglima perangnya dengan musyrikin ini arana Khalid bin Al-Walid. Dia mantan Islam Khalid bin Al-Walid saat itu. Nah, dia Khalid bin Al-Walid ini pinter. Dia mengatakan selama nara tukang panah itu bener tegin bau ngelawan dengan Islam ini kan. Ngombe cara tak kena turun kan. Sepura-pura mundur kan. Sehingga dilepaslah semua peralatannya orang kafir ini. Terus dia mundur seolah-olah wah nyerah seolah-olah wah nyerah. Begitu dia mundur, ya kaum muslimin sudah mulai mengumpulkan harta ghanimah itu. Sili atas gunung ini mengatakan, yo kan perang wah selesai wah ini, tengumbel atas ini. No kita dengan wah ngumpulan harta rampasan ini tengumbel ngolo di gunung panas-panas ini, teh turun. Mungkin kalau nanti lagu ya anggap noh selesai wah ini apa terhenti di atas teh turun teh. Sebagian mengatakan ndak turun, ingat pesan Nabi ngone dendek turun sendekman Arab perintah dengan dia kan. Malik bantah nih lagu tengumbe pete ini kan. Tengumbe tene ke perang wah selesai lu teh turun wah kan. Akhirnya turunlah mereka, separuh turun, separuh ngentang. Begitu dilihat turun oleh Khalid bin Walid, langsung muter Khalid bin Walid. Lengan mudin gunung, sisa sekedi siarak di gunung itu dibunuh semuanya oleh Khalid bin Al-Walid. Di antaranya paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal di sana. Ya, tetap mulu tono. Lagu sekedi alo jumlahnya luwean dengan Quraisy. Si nyerang malik dengan mudi. Begitu sudah selesai di atas gunung, baru natulak sing one pura-pura lalu tulak malik nyerang. Begitu tulak malik nyerang darat tadah wah lengan gunung arak pasukan Quraisy turun nyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam lengan bawa endah arak. Akhirnya pasukan kaum muslimin mundur terus mundur sampai kejepit le gunung Uhud. Nah, di saat mundur-mundur inilah kemudian ya Anas bin An-Nadhr yang tadi kita ceritakan itu, Anas bin An-Nadhr mengatakan, Allahumma a'tadhiru ilaika mimma sana'a haula. Di saat kaum muslimin mundur, ya Anas bin An-Nadhr langsung uras, pasang badan. Dia mengatakan, ya Allah, tiang dengan maaf dengan nine ngana sambil nunjuk para sahabat karena endengang maaf kumbena karena ngone meninggalkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan Nabi ente ngone ndak turun dengan gunung. Makanya Anas mengatakan, ya Allah, tiang dengan maaf dengan ini para sahabat ini karena meninggalkan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa abra'u ilaika mimma sana'a haula, dan saya berlepas diri dari perbuatan orang-orang itu ya Rasulullah. Maksudnya ada orang-orang musyrikin yang membunuh kaum muslimin. Saya berlepas diri dari perbuatan mereka ya Allah. Kemudian summa taqaddam, kemudian dia maju menghadang kaum musyrikin itu. Kaum musyrikin yang sedang terus menyerang kaum muslimin, ia maju Anas bin An-Nadhr menjaga mereka. Karena ngonek berjanji wah ya, mun tiang mau perang lawan kaum musyrikin, gindegita ngumbit yang perang ya Rasulullah. Nah, sekarang pasang badan dia ya Anas bin An-Nadhr, fastaqbalahu Sa'ad bin Mu'adz, maka Sa'ad bin Mu'adz menemuinya.
Sa'ad bin Mu'adz, salah seorang sahabat menemuinya. Faqal, Anas bin Nadhr ini berkata kepada Sa'ad, ya Sa'ad bin Mu'adz, al-jannah. Jadi kan dia maju ini, rapatinnya si Sa'ad bin Mu'adz. Ya, lagu terus Anas ini mengatakan kepada Sa'ad, ya Sa'ad, surga ini. Nunjuk dengan sigit nyemati ini. Dan nunjuk bilang apa? Surga itu wahai Mu'adz, wa rabbin nadhr, demi Allah Tuhannya an-nadhr, inni ajidu rihaha min duni Uhud, demi Allah saya mendapati aroma surga dari belakang gunung Uhud ini. Wah, ambuku ambun surga. Wah, ulama kita mengatakan Anas bin Nadhr benar-benar diberi mencium aroma surga di saat dia masih hidup tadi. Ya, Anas bin Nadhr mengatakan, wahai Sa'ad, surga ini. Dan sekarang saya sudah mencium aroma surga. Kemudian qala Sa'ad yang tadi mendampingi Anas ini, saat ini kemudian berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah perang, tentunya setelah perang, ya, saat ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, famastata'tu ya Rasulullah ma sana'. Saat ini mengatakan, ya Rasulullah, tiang jadid yang mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh Anas itu. Ya, karena saat melihat apa yang dilakukan oleh Anas, saat mengatakan muntiang ya Rasulullah, dia tiang mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh Anas tadi. Qala Anas, dan Anas bin Malik bercerita sekarang, keponakannya ini mengatakan, fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan fis sayf. Anas bin Malik kemudian mengatakan, di saat sudah selesai perang, kami dapati jenazahnya Anas bin Nadhr, di tubuhnya itu ada 80 sekian tusukan yang ada di tubuhnya. Balu puluhan tusuk letiana di tubuhnya kan. Wa ta'natan birumhin, dan ada juga tusukan bekas tombak. Wa ramyatan bisahmin, ada juga tusukan anak panah kan, subhanallah. Wa wajadnahu wa qad qutila wa mathala bihil musyrikun. Kami temukan tubuhnya itu dalam kondisi sudah dicincang-cincang oleh kaum musyrikin, sehingga tidak ada yang mengenalnya. Ya, fama arafahu ahadun, gak ada yang kenal dia lagi. Anas bin An-Nadhr niki muka wah boy wah kena si pedang, ndak kenal dia. Illa ukhtuhu, kecuali saudari perempuannya yang kenal dia. Bibananihi, karena ada tanda lahir di jarinya. Begitu diangkat, ini kaum muslimin, ini siapa ini, ndak kenal dia. Saking luwekna tusukan, luwekna mukana wah seda wah. 80 sekianan tusukan di awakna. Anas bin Nadhr ini ide mau nebalu puluhan bekas pedang. Berarti begitu dia maju, dipukul sekali pukul tetap doang yang maju, terus ngelawan terus. Kira kali pantokan dia berhenti terus doang, sehingga ada yang manah dia, ada yang nombak dia, ada yang nyabet dia. Terus dan dia jerah-jerah. Nah, engkuna sih terus berperang dalam kondisi luka ini butuh perjuangan atau tidak? Butuh perjuangan luar biasa ini. Ya, untuk memegang janji dia tadi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungku bau perang kaja dengan musyrikin ya Rasulullah, gindegi tak mumbiang pun perang. Dan benar di saat itu luar biasa. Begitu berhadapan dia mundur-mundur maju ya. Wah, bakat terus dong berperang, bakat ini bakat tono terus dong berperang. Sampai didapati 80-an luka, bahkan saking luweh lukanya ndak kenal dia. Kecuali siapa yang mengenal dia? Saudarinya, saudari perempuannya kenal dia gara-gara ada tanda lahir di tangannya.
Nah, Anas bin Malik kemudian mengatakan, kunna nara, kami para sahabat berpendapat, ya, au nadhunnu anna hadhil ayata nazalat fihi, dan kami berpendapat bahwasanya ayat ini, ayat segini terbaca ini, ayat ini turun tentang Anas bin An-Nadhr. Apa ayatnya? Yaitu firman Allah, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Ada di antara orang-orang beriman yang dia itu menepati janjinya kepada Allah. Arak li antara dengan beriman, dia berusaha menepati janjinya kepada Allah. Apa janjinya ngone Anas bin Nadhr? Gina perang habis-habisan, muna badaitkan dengan musyrikin. Ini janjinya. Sehingga begitu perang Uhud, dia udah mundur-mundur jamaah, terus berhadapan. Walaupun dia sudah luka 80-an luka. Hadis niki muttafaqun alaih. Hadis niki diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Niki hadis yang sangat agung tentunya. Luwih faedah tulisangan itu si ulama teh, ya. Bahkan di sini ditulis berapa ini? Sampai dengan 31 faedah tentang hadis ini. Ya, kita jangan tidak tolong desa seki faedah dari hadis ini. Kalau kan wah azan, wah ini tahu bikin baca tolong desa seki ini. Ya, lagu mudah-mudahan ke ada pahamin cerita no. Ya, kemudian bisa sudah mengambil makna dari cerita ini tertanam di hati. Kemudian kita bisa membandingkan ngumbe perjuangan teite kerja perjuangan para sahabat dulu. Pada ke perjuangan te atau beda sekedi atau beda jauh ngono beta kita masing-masing. Ya, lihat Anas An-Nadhr, perjuangannya yang luar biasa, berjanji dengan Allah, diberkahi perjuangannya itu. Be bukti keberkahan sampai nengke masih tembaca cerita ini. Sudah ribuan tahun, 1400-an tahun. Dia memberi semangat bagi seluruh kaum muslimin. Maka ini akan menjadi pahala buat Anas bin An-Nadhr. Beniki ya ruana para jamaah yang bisa kita baca. Mudah-mudahan niki jelas. Munara nikman jelas bebau bareh taketuanang setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila tak azan dulu sila.
La haula wala quwwata illa billah. على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة ثم قام محمودا الذي وعدته. Sila para jamaah harap sudah menjelas sesi tanya jawab. Masyaallah. Ini harap WA tiang ini pertanyaan lagu di luar materi ini. Dia mengatakan apa hukumnya jika kita mau nikah tapi orang tua tidak ngasih, sedangkan kita sudah tidak bisa nahan ini, takut untuk melakukan hal yang tidak diinginkan. Syukran. Nah, pertanyaan tiang ke yang penanya ini, kenapa kira-kira orang tua melarang dia nikah ini? Kenapa ini? Ini perlu tergita ini. Ya, karena bala isi dengan toa apa? Nikah. Karena dengan toa kan lebih banyak makan asam garam ini. Dalam arti lebih banyak pengalamannya dengan toa. Sehingga menabala itu nikah ini pasti ada hal yang dia pikirkan dengan toa. Nikah kan bagus lah puanten naon siaran nikah ini bagus. Lagu kan bala itu gawe bapa bagus sih dengan toa te. Nah itu perlu kita cari tahu. Pasti ada hal mudarat di sana yang dikhawatirkan oleh orang tua. Mudarat yang lebih besar daripada maslahat nikahnya si anak. Angka perlu tertahu apa sebabnya dengan toa te bala itu perlu tahu. Ya, sehingga kita bisa menimbangnya terus B Y C lebih bagus mengikuti larangan dengan toa ini ke atau tetap menikah. Itu bisa kita timbang dia setelah mengetahui apa sebab orang tua melarang kita menikah. Lagu mun dinarak halangan pasti demen dengan toa gini kahang anak. Nah, dia nengen oke bapak-bapak. Demen dia dengan toa gini kahang anak. Nah, mun dinarak kendala. Aku mau balak berarti arah kendala ini. Nah, ini apa kendala ini? Ini yang perlu kita tahu. Mungkin si anak belum dewasa, mungkin apa bisa saja. Awak nedang beli, usia beli, lagu pikiran dia man beli. Arah singan oke, luwe singan. Sehingga orang tua melihat itu mah dia naman dewasa, dia naman cocok merari kan. Ya, nah ini perlu kita tahu.
Jadi ndak becat-becat nyalahang dengan toa, karena dengan toa ini dia lebih berpengalaman. Jadi tugas kita jadi anak ini musawarahang ya. Bapak kan balak tiang kumbi ngenu tejang musyawarah. Ya, tampakkan kedewasaan, tampakkan kematangan dalam berpikir. Kalau dikhawatirkan masalah rezeki, tampakkan kemampuan bisa mencari rezeki itu. Kalau dikhawatirkan masalah tanggung jawab, tampakkan kalau kita ini bisa bertanggung jawab. Saat ini pegawaian sih dengan tawa, tampakkan kalau kita bisa menjalankan tugas itu sebagai bentuk tanggung jawab. Nah ini kalau sudah semua ini, insya Allah demen dengan tawa nikahan. Ya, ala kulli hal kalau tetap tidak bisa menikah, maka arak solusi dengan Islam. Karena tadi dikhawatirkan mundet yang merari ini bahaya. Ya, bisa terjerumus dalam dosa. Betulnya memang zaman kita sekarang kan masya Allah, apa kan masya Allah ngenteng innalillah ngenteng. Ya, karena luwe ini musibah di zaman, luwe ini fitnah di zaman ini. Maka memang di antara solusi menikah. Lagu mondek bau menikah, arak solusi dengan Islam. Apa ngana fa'alaikum bisyam. Ya, maka hendaklah kalian berpuasa. Untuk menghindari itu maka perbanyak puasa, silahkan. Di teman mampu merari, padahal nih nafsu ini terus dang ini bertejak-tejak ini. Ya, kok baiklah para pendemang, ngana nafsu ini. Maka lawan dia dengan apa? Puasa. Lawan dengan puasa. Ya, jadi pertama kepada penanya cari tahu dulu kenapa orang tua melarang kita untuk menikah. Karena pasti dengan toa gini demen nikah anaknya pasti. Lagu kan ini tunsuru itu nunda ya arah apa? Tejak musyawarah. Ketoan ya. Ya. Kalau ternyata setelah musyawarah berhasil nikah, alhamdulillah kan selesai masalah. Lagu mun setelah musyawarah ternyata tetap doang dia ngizinang itu, maka ada solusi kedua. Apa solusi kedua tadi? Perbanyak puasa agar selamat dari fitnah ini. Mudah-mudahan jelas bagi penanya ini. Jelas bapak-bapak kan deh? Insya Allah jelas juga bagi penanya, insya Allah. Karena ditang tahu sih penanya ini. Wallahu ta'ala a'lam. Sila mungkin ada yang lain, sila bapak. Nggih, sila Ipin. Niat aja karena apa? Ngombe hukumna itu beribadah ndek tulak berniat, cuman itu ikhlas dan ittiba. Ngombe angkuna maka kena ibadah ninu. Daka ndek tulak berniat. Kenapa? Karena ikhlas itu sudah menjadi niat bagi dia. Angkuna si ikhlas ngone itu sudah menjadi niat bagi dia, sehingga ibadahnya kena wahya. Kalau dia sudah ikhlas dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kena aja ini ibadah. Ya, walaupun dekne napi arane niatino. Jelas pe, nengke tadi tilang malik simbe kenang pe niat simbe. Contohnya, coba contohnya be, nengke contohnya, contoh, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tidak berniat, nengke ampun pe si datang aning masjid ini.
angkun pe si datang aning masjid le waktu dengan azan maghrib, datang epe aning masjid epe ngumbe kira-kira. Jangankan kita, tetangga-tetangga pasti tahu pe salat ke ini, ngana tetangga na bakatuan. Tetangga doang tahu na ita mun tegin lalu ading masjid le waktu azan maghrib, itu pasti tetangga kita mengatakan gina salat maghrib ini, ngana tetangga no, padahal dek nia ngepe yang awak ini. Sindek ngepe yang awak doang tahu na ita mun taning masjid le waktu azan maghrib, berarti itu kita sholat maghrib. Apalagi kita sing yang awak, maka pasti angkun tu si datang beketi ino sudah meniatkan di sini akan melaksanakan sholat maghrib, sudah otomatis. Ya, jadi angkun pasti mutak otomatis hal yang angan pe ini epe gin sholat maghrib otomatis. Ya, sehingga tidak perlu dilafazkan. Dia telah nyebutnya tene usolli fardal maghribi, dia perlu. Cukup angkun pesi datang, begitu azan maghrib wudu EP seret. Otomatis wah ini EP wudu karena dalam hati ini akan melaksanakan sholat maghrib. Leka EP aning masjid. Otomatis wah hati ini EP aning masjid karena gin sholat maghrib. Kamat ini merbotno Allahu Akbar ini kamat merbotno butang ngepe, maka otomatis butang pe ini untuk melaksanakan sholat maghrib otomatis hati. Ya, yang tidak ada niat seperti itu hanya orang gila yang tidak ada niat. Kenapa? Karena ini nara akal dengan gila. Makanya dikatakan orang yang tidak ada niat itu orang gila, nara tujuan. Leka, ketik ngumbe leka wah dari tujuan. Jadi orang yang nggak ada niat di dalam hatinya itu orang gila itu. Maka angkat dengan gila ena beribadah dina sah ibadahna. Dengan gila mau beribadah ibadahnya apa tidak sah. Kenapa? Karena nggak ada tujuan dia beribadah itu. Dari niatnya. Adapun dengan si sadar otomatis ginara niatin. Kita Allahu Akbar itu ngumbi Allahu Akbar ini betul sholat maghrib le saat dengan komat maghrib otomatis. Ya. Jadi nangka siaran niat di dalam hati dan dia otomatis selama kita tidak gila. Mun gila berdinara wah ya itu dinara. Karena memang dengan gila siaran dengan gila dengan sini tujuannya dengan gila. Selama dia tidak gila, dia otomatis niat itu. Dia otomatis. Kecuali saat pembutang, tiba-tiba membutang, darah sebab, tiba-tiba membutang. Nah ini butuh ditekankan dalam hati membutang aku ini untuk ngumbe. Apakah untuk sholat istikharah gin merari ke, atau sholat qobliyah maghrib ke, atau apa? Nah butang peino yang belum ada sebab itu yang dia butuh pasang sekedik niat. Ini butang untuk qobliyah maghrib. Allahu Akbar. Lebih lagu ta'ana dalam hati. Tidak dilafazkan. Ya lagu mau ibadah siwa jelas marah maghrib ngone leka EP tetangga bena nawah ya. Mau salat maghrib Pak ya. Ngana tetangga doang tahu nah itu gini salat maghrib bapak lagi itu. Jadi orang selama dia tidak gila pasti ada niat itu pasti. Ya, hanya orang gila yang dia tidak ada niat. Makanya orang gila itu tidak sah ibadahnya karena tidak ada niatnya. Maka angka tone tiang ketuan tiang EP B contoh karena banyak orang menganggap niat itu adalah kata-kata nawaitu, itu anggapnya niat. Kata-kata apa? Nawaitu puasa misal nawaitu sauma godin. Mana salat apa ngana? Nawai usolli fardal maghribi dan seterusnya. Ini bukan niat, ini apa? Lafaz, ini lafaz. Ya, ini adalah lafaz. Jelas CP dan melafazkan niat ini tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dara contohnya karena di nara contohnya bedendek telak uang ya kah? Nah, binten dinwa ngelapasang niatnya dalam sholat, maka kita jangan kita lapaskan niat kita. Kenapa? Karena Nabi binten dinwa melapaskannya.
Maka sebagian ulama mengatakan melafazkan niat niki termasuk kebid'ahan. Melafazkan niat termasuk nabi kebid'ahan. Jelas ya, alhamdulillah wallahu taala a'lam. Masih harap para jamaah ke terakhir tidak pilu-pilu dengan wah selesai sholat. Sila. Tiang ulang. Mujahadah, nggih. Nggih. Sallallahu alaihi wasallam. Peperangan sudah selesai. Apakah ada masih ada peperangan? Rasulullah menjawab masih ada perang melawan nafsu. Nggih. Jadi samakan perang melawan diri sendiri dengan perang melawan hawa nafsu. Nggih, pada ino. Ya wah kana ino. Ya, jadi kita sekarang pulang dari perang menuju perang lagi. Perang apa lagi itu? Perang melawan hawa nafsu. Pada ke perang hawa nafsu itu kan perang diri sendiri. Pada wahina. Perang melawan hawa nafsu dengan perang melawan diri sendiri. Nggih. Tadi zaman sekarang ini bisa berjuang. Nggih. Tapi salah satu apakah termasuk perjuangan saya beramal dengan walaupun rupiah untuk membantu kelancaran dakwah. Apakah itu termasuk perjuangan? Ya, itu termasuk perjuangan itu. Bantu dakwah termasuk ke perjuangan, termasuk perjuangan. Bantu dakwah dengan uang 1.000 rupiah termasuk berjuang ini, termasuk berjuang ini. Kadang orang kata ngonek berjuang niki ada menggunakan pedang, ada menggunakan ilmu, nyebarang ilmu. Nyebarang ilmu ini nih perang ini para jamaah ini. Perang apa? Perang ilmu. Ya, makanya membantu kelancaran dakwah siu sugulang te 2 yu, 5 yu, 10 yu, 1 siu. Maka ini juga apa? Berjuang ini, berjuang. Karena mensukseskan menyebarkan dakwah. Ya, lagu perlu tingetang tene. Berjuang, ya, memang berdakwah ini berjuang, butuh kita bantu. Lagu ingat, menafkahi keluarga lebih wajib. Ya, nyugulang kepeng untuk anak dan istri lebih wajib daripada untuk dakwah. Maksud tiang tene sebagian dengan nita luwe yang luar biasa semangat untuk dakwah bersugul berpenuh, jangan bangkatnya jualnya selaku untuk dakwah. Lagu anak istrinya lapar le balik, nggak nekakan le balik. Ini zolim maranin aja, ini zolim. Bukan berjuang lagu ya zolim maranin. Kenapa? Karena dia menelantarkan anak dan istrinya yang dia wajib menafkahi. Ya, nuah besur le balik senina te arak nekakan, anak te arak nekakan, sisa neino ino te subulan. Ndak jangkan balik senina anak te lelah ya kelaparan, jangan tonotene ada nengendeng payu. Sedangkan kita terus bersedekah, nyugulang kepeng, atau itu sang keliling berdakwah keliling itu. Bejani anak te berdakwah, sedangkan anak te senina te kelaparan karena nekakan le balik. Selaku balik tetangga gedor dengan itu. Ini zolim ini. Ya, jadi harus anak istri dulu selesai karena itu kewajiban. Entah selesai dari segi nafkah kene. Misalkan kebutuhan dia misal sejelo misal 20 yu, misal nekah nih 20 yu, sisa kepeng kareng 10 yu. Nah, ini si 10 ini bau subul landing luar. Deta berdua negara berdua tengah 15 yu, sedangkan le balik butuh 20 yu, maka cukup le balik dedek nyugulang malik ning silain. Ya, jadi anak dan istri ini fardu ain, kewajiban bapak-bapak menafkahinya, kewajiban bapak-bapak. Lebih ini baru kesubulan. Ya, karena banyak fenomena marah beru
ngoloangna anak saninana lapar atau bilinna anak saninana lalu berdakwah keliling sedangkan anak saninana kelaparan le balik. Enggak benar, ini zalim. Selesai yang le balik itu dulu. Dia bau sugul berdakwah bakal kampung-kampung kota berdakwah kan selesai wah. Sehingga tidak menelantarkan anak dan istri. Itu satu sisi. Sisi yang lain ndak bareh dekadu kajian desi baru akhirnya dia milih bareh bantu dakwah jangan. Mun arak lebih sila berjuang berusaha membantu dakwah. Mun arak lebih dalam arti setelah ngasih anak dan istri arak sisana sila saling bahu membahu untuk membantu dakwah. Lalu setelah anak dan istri, setelah keluarga. Jelas ya? Jadi walaupun 1.000, walaupun 500 rupiah enggak mampu maka itu termasuk berjuang. Ya, membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Mudahan jelas ya, Be. Alhamdulillah. Ya warugana para jamaah ngonekna dengan selesai salat ini wah DP tenang wah ruana ini. Ya benar pilo-pilo lalu ya wah engkahna niki mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.